Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah. La khawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Dan tidak lupa salawat salam semoga Allah haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini di Zoom Ramadan volume yang keempat, saya menyampaikan sebuah cerita bahwasanya dulu di zaman Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hiduplah seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia hidup di negeri Yaman. Ia mempunyai seorang ibu yang sudah tua dan juga lumpuh. Uwais Al-Qarni ini setiap hari selalu melayani ibunya. Karena sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, Uwais Al-Qarni bekerja mengembalakan kambing milik tetangganya. Kemudian uangnya dibuat untuk mencukupi kebutuhan hari-hari. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, satu ketika si ibu ini mempunyai satu permintaan kepada Uwais Al-Qarni. Apa permintaannya? Ibunya berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Uwais Al-Qarni pun berpikir bahwasanya mana mungkin dengan penghasilannya sedikit, kendaraan pun tidak punya, dia ingin menunaikan ibadah haji. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini pun mempunyai akal. Dia membeli seekor anak sapi. Kemudian seekor anak sapi ini dibikinkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais Al-Qarni ini selalu menggendong anak sapi ini ke atas bukit. Sehingga kelakuan si Uwais Al-Qarni ini dikatakan oleh tetangga ataupun teman-temannya, Uwais Al-Qarni kayaknya sudah gila. Karena setiap hari gendong anak sapi ke atas bukit. Hari-hari telah berjalan sampai 8 bulan. Sapi ini bobotnya sampai mencapai 100 kg. Dan benar anak-anak, ternyata tetangganya tahu bahwasanya Uwais Al-Qarni ini membeli sapi yang kecil sampai besar ini dibuat latihan untuk menggendong ibunya. Maka ketika bulan haji telah tiba, Uwais Al-Qarni yang sudah berlatih menggendong sapi sampai 100 kilo ini, begitu menggendong ibunya, dia pun sanggup sampai menggendong ibunya ke negeri Madinah dan Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika sampai di Mekah, di depan Ka'bah Baitullah, Uwais Al-Qarni ini pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah ibu saya. Ya Allah, ampunilah ibu saya. Ketika mendengar anaknya berdoa, ibunya pun bertanya, wahai Uwais, kenapa engkau hanya mendoakan diriku? Kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Ibunya Uwais Al-Qarni ini pun menjawab, wahai ibu, cukup dengan ridhomu, aku bisa mencapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Uwais Al-Qarni ini pun pernah berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Uwais Al-Qarni ini berkunjung ke rumah Rasulullah, Uwais Al-Qarni ketika mau berangkat dia juga sangat khawatir kepada ibunya. Dia pun dengan berat hati minta izin kepada ibunya, wahai ibu, saya ingin sekali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking kepinginnya, si ibu ini pun mengizinkan putranya untuk bertemu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang terjadi anak-anak ketika perjalanan dilakukan dan sampailah si Uwais Al-Qarni ke kediaman Nabi kita, ternyata Rasulullah tidak berada di rumah. Rasulullah lagi melaksanakan perang, lagi berada di medan pertempuran. Ketika itu beliau
menitipkan pesan kepada Aisyah, istri Rasulullah. Wahai Uwais, hari ini Rasulullah tidak ada di rumah. Kemudian Uwais pun berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, mohon maaf kalau begitu, saya pulang dan saya cukup menitipkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah kembali ke rumahnya, diceritakanlah kepada beliau oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya baru saja ada tamu yang bernama Uwais Al-Qarni, dia datang dari Yaman. Kemudian Rasulullah pun menjawab, dia adalah penghuni-penghuni langit, dia adalah kekasih-kekasih Allah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Al-Kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Umar dan Ali radhiyallahu anhu. Umar dan Ali ini dipesani oleh Rasulullah bahwasanya kelak engkau akan hidup bersama seorang yang sangat mustajab doanya, maka mintalah doa kepada beliau, maka mintalah doa kepadanya. Siapa wahai Rasulullah? Mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang dari Yaman, dia seorang pemuda dari Yaman. Mintalah doa kepada dia karena doanya sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka ketika di zamannya Rasulullah sudah wafat, Khalifah Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib ini, setiap kali ada pedagang, setiap kali ada kafilah yang berasal dari Yaman, kedua orang ini selalu mencegat kafilah-kafilah yang datang dan selalu menanyakan apakah ada di antara kafilah-kafilah itu atau di antara rombongan pedagang itu yang bernama Uwais Al-Qarni. Setiap pedagang ditanya, berhari-hari bahkan berbulan-bulan dia menanyakan itu. Tetapi ketika suatu saat benar Uwais Al-Qarni ini pun suatu ketika pernah ikut rombongan saudagar-saudagar dari Yaman. Ketika Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ini mencegat para saudagar dan ternyata ditanya, di situ ada Uwais Al-Qarni. Kemudian didatangilah Uwais Al-Qarni ini. Ketika ditanya, wahai pemuda, apakah betul kamu adalah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini pun masih menutupi dirinya, oh saya ini Abdullah, saya adalah Abdullah, saya adalah hamba Allah. Kemudian Khalifah pun balik berkata, kalau Abdullah, kita juga Abdullah, hambanya Allah. Kemudian ditanya lagi, siapa namamu sebenarnya? Kemudian Uwais Al-Qarni pun mengaku, iya, sayalah Uwais Al-Qarni. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, ketika dulu Rasulullah berpesan kepada Ali dan juga Umar bahwasanya besok pemuda itu ada satu tanda di telapak tangannya, yaitu ada tanda putih, yang mana tanda putih itu adalah bekas luka. Karena Uwais Al-Qarni diceritakan dia adalah pemuda yang penuh belang putih di seluruh tubuhnya. Tetapi ketika dia sudah berdoa di hadapan Ka'bah Baitullah, seluruh belang putih ini pun hilang dan tinggal satu di balik telapak tangannya. Dan pesan Rasulullah ini pun juga diingat oleh Khalifah Umar dan Ali ketika dia menjabat tangan si Uwais Al-Qarni ini, dibaliklah telapak tangannya dan ternyata ada belang putih. Dan betul itulah Uwais Al-Qarni. Langsung spontan Umar dan Ali pun meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, doakanlah saya agar saya diampuni oleh Allah Subhanahu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, setelah Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib didoakan oleh Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni ini pun berpesan agar beliau berdua merahasiakan siapa dirinya sebenarnya. Anak-anak, ternyata ada satu yang mengherankan. Apa itu? Ketika Uwais Al-Qarni ini wafat, ketika warga atau tetangganya tidak berapa menghiraukannya karena dia terkenal dengan miskin dan juga tidak mampu,
Tapi apa yang terjadi ketika Uwais Al-Qarni ini meninggal? Ketika orang mau memandikan, ternyata sudah datang dan banyak sekali yang memandikan. Ketika orang mau mengkafankan, ternyata sudah banyak orang yang berebut untuk mengkafaninya. Bahkan ketika orang mau menyolatkan, ternyata sudah banyak orang yang berbaris untuk bersiap untuk mensolatkannya. Dan bahkan ketika mau diantarkan ke tempat pemakaman, ternyata sudah banyak orang yang mengantri untuk membawanya, membawa jenazahnya ke tempat pemakaman. Ternyata anak-anak yang dirahmati Allah, Uwais Al-Qarni adalah kekasih-kekasih Allah. Kematiannya disambut oleh Allah, disambut oleh kekasih-kekasih Allah, disambut oleh malaikat-malaikat Allah karena kemuliaan beliau. Uwais Al-Qarni adalah kekasih Allah. Dia telah berbakti kepada orang tuanya, dia telah berbakti kepada ibunya. Dengan baktinya, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah anak-anak semuanya berbaktilah kepada orang tua, selalu doakan orang tua, selalu memintakan ampun orang tua, agar orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.